Bab 401. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Nico SEVER. Cahaya steril dari artefak pencahayaan meja kerja aku menerangi berbagai bagian yang tersebar di atas kayu gelap. Rune perak berlari di sekitar tepi dan melintasi permukaan meja kerja imbuing dalam lingkaran dengan berbagai ukuran. Aku mengambil dua benda yang hampir identik, perlengkapan heksagonal dengan serangkaian alur dan takik yang terukir di bagian dalam. Keduanya adalah paduan perak daripada perak murni. Aku berspekulasi ini mungkin berkinerja lebih baik untuk menampung kristal mana yang aktif, tetapi aku harus bereksperimen untuk melihat perak mana yang bertahan lebih baik dan menghasilkan transfer mana yang lebih bersih. Ada 1000 variabel yang perlu dipertimbangkan saat melakukan proyek imbuing serumit ini, dan aku tidak bisa membeli sesuatu yang kurang dari kesempurnaan. Mata aku menangkap noda di tepi salah satu lekukan interior di fitting. Dengan napas frustrasi, aku melemparkannya kembali ke permukaan meja kerja arang. Namun penundaan lain. Cacat itu akan mencegah kristal mana dari tempat duduk dengan benar. Dan aku harus memesan pengganti dari pandai perak yang berbeda juga. Mata kananku berkedut, dan ingatan lain tentang bumi menyerbu fokusku. Di dalamnya, aku mungkin berusia 8 atau 9 tahun, duduk sendirian di belakang panti asuhan. Dengan pisau saku kecil di tangan, aku memotong sebatang tongkat yang kutemukan di jalan. Tidak ada yang istimewa, hanya mengukir sekelompok lingkaran di sekelilingnya sehingga terlihat seperti tongkat sihir pura-pura. Aku telah mengukir lebih dari setengah tongkat ketika pisau tergelincir, mengiris jauh ke ibu jari aku. Sakit, tapi aku lebih takut tertangkap dengan pisau. Kepala sekolah Wilbeck akan mengambilnya dan memarahiku, lalu aku harus melihat tampang bodoh aku yang menderita denganmu di wajah Grace selama seminggu. Itu adalah pelajaran kecil tapi penting. Lebih hati-hati. Perhatikan, tapi jangan menarik perhatian. Sembunyikan saat kamu terluka. Sebuah kehidupan tercipta dari ribuan momen kecil seperti ini. Rasa takut dan rasa sakit jelas di atas segalanya, mengajari seseorang untuk tidak menyentuh permukaan yang panas atau meletakkan ibu jari mereka di sisi pedang yang salah. Itu adalah sebagian besar materi yang membentuk kepribadian. Tanpa ingatan itu, jadi apa seseorang? Dihadapkan dengan pertanyaan yang tidak bisa kujawab, aku meraih sikap apatis yang kurasakan setelah terbangun di laboratorium jauh di bawah, setelah Gray menghancurkan intiku dan membiarkanku mati. Setelah Cecilia melakukan hal yang mustahil dan menyembuhkan aku lagi. Satu tinju dipalu di meja kerja, membuat bagian yang disiapkan melompat. Inti naga yang aku curi meluncur keluar dari lingkaran rune dan menuju tepi meja kerja. Kemarahan yang kurasakan tersapu oleh bunyi alarm yang tiba-tiba, dan aku praktis menerjang ke seberang meja untuk meraih intinya, menggendongnya di kedua tanganku. Memegang cangkang keras yang dingin, lebih mudah untuk menyingkirkan suara marah di dalam diriku dan lebih fokus pada sikap apatis. Aku akan membutuhkan kontrol itu. Sebanyak ingatan invasif dari kehidupan masa laluku, di bumi dan dicaten sebagai orang bodoh. Elia, merepotkan, aku juga merasa sangat protektif terhadapnya. Mereka adalah milikku. Dan sekarang setelah aku mendapatkannya kembali, aku tidak akan melepaskannya lagi. Yang berarti aku akan memiliki rahasia dari Agrona. Ada sesuatu yang mendebarkan tentang prospek itu. Namun, dia bukan orang yang bisa dengan mudah dibodohi. Aku perlu berpura-pura kurang kontrol sementara benar-benar memegang cengkeraman besi atas diri aku dan emosi aku. Aku tidak bisa memberinya alasan untuk mengutak-atik pikiranku. Garis pemikiran ini menyebabkan rasa bersalah yang tajam yang tidak bisa aku abaikan. Cecilia. Terlepas dari keinginan aku untuk berbicara dengannya setelah kebangkitan ingatan lama aku hanya berpapasan dengannya sebentar, dan aku tidak menemukannya dalam diri aku untuk memulai diskusi yang aku tahu perlu kami lakukan. Pada saat itu, sejumlah ingatan palsu menutupi pikirannya, ingatan yang telah aku bantu kembangkan. Lebih dari itu, bagaimanapun, aku tidak tahu berapa banyak momen kecil dari kehidupan sebelumnya yang mungkin dia lewatkan. Berapa banyak dari apa yang membuat kamu menjadi orang yang paling aku cintai di seluruh dunia yang masih utuh. Aku bertanya-tanya, menggigit bagian dalam pipiku sampai aku merasakan bau logam darah. Aku memejamkan mata keras-keras, mengerutkan wajahku dan mengencangkan otot-ototku, lalu melepaskan ketegangan. Jika aku jatuh ke dalam kegelapan yang dalam dan dingin dari pikiran-pikiran ini sekarang, aku tidak akan pernah menyelesaikan tugas aku saat ini. Dengan hati-hati, aku meletakkan inti kembali ke meja kerja dan memeriksa susunan suku cadang dan peralatan yang berhasil aku dapatkan dengan tenang. Akan jauh lebih sederhana jika aku juga tidak merasa perlu untuk menyembunyikan aktivitas aku dari Agrona, atau apapun yang memungkinkan. Masalahnya adalah aku tidak bisa membuat semuanya sendiri. Tentu, ada fasilitas di dalam Tigrine Cailum untuk melakukannya, tetapi semua yang aku lakukan di sana akan diawasi. Dan jika aku memesan semua bahan dari imbuer dan pandai besi yang sama, aku mengambil risiko memberikan terlalu banyak desain aku. Jadi aku diam-diam mengumpulkan semuanya sedikit demi sedikit. Ini lebih baik untuk menjaga semuanya tetap tenang, tetapi tidak begitu banyak untuk efisiensi. Selain pemasangan yang lecet, aku sudah menerima 3 kristal mana dengan ketidaksempurnaan, sepotong kayu arang 3 inci terlalu pendek, dan pesanan quicksilver halus yang terkontaminasi cinabar. Tapi kebangkitan ingatan lama aku telah mengingatkan aku persis di mana letak kekuatan aku.
Sudah terlalu lama, aku mengandalkan kekuatan mentah bawaan yang berasal dari reinkarnasi menjadi tubuh berdarah Fritra. Kemampuan untuk menguasai bahkan salah satu dari seni mana tipe peluruhan Fritra membuatku lebih kuat dari kebanyakan penyihir lain di dunia ini, dan aku telah bersandar pada itu hampir secara eksklusif selama pelatihanku di Taegreen Caelum. Bahkan rune yang menodai daging di sepanjang tulang belakangku tampak remeh jika dibandingkan. Tetapi dengan lebih banyak ingatan lama aku yang kembali dalam ledakan, aku menyadari bahwa aku juga memiliki sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dimiliki Alakrian lain. Di bumi, aku telah menjadi penyihir teknis, menguasai prinsip-prinsip ilmiah tingkat lanjut di usia muda untuk mencapai prestasi seperti menekan Ki Cecilia dan memungkinkannya berfungsi seperti kehidupan normal. Setelah kematiannya, aku berputar, menceburkan diri ke dalam penelitian aku, mempelajari segala sesuatu tentang teknik, fisika, dan studi terkait Ki yang aku bisa. Jumlah yang mengejutkan dari pengetahuan ini secara langsung dapat ditransfer ke sihir yang bekerja, terutama imbuing dan artificing. Energi harus bersumber dan ditransfer secara efisien, instruksi disajikan, daya dikeluarkan untuk memberikan hasil tertentu. Efisiensi, aku ulangi pada diri aku sendiri. Itulah masalah sebenarnya. Jika apa yang aku lakukan akan berhasil, itu harus memungkinkan manipulasi mana yang sepenuhnya efisien, tanpa penundaan atau kehilangan. Di Dicaten, aku telah dilatih untuk memanipulasi mana atmosfer, bukan hanya rune aku dan formasi mantra yang mereka berikan. Aku pergi ke salah satu sekolah sihir terbaik di benua itu dan belajar di bawah bimbingan profesor berbakat, mempelajari teori mana dan jenis manipulasi yang tidak dipelajari di Alakria. Penyihir belajar memahami bentuk mantra, membentuk mana dengan pikiran dan niat mereka melalui nyanyian dan perangkat lain, seperti tongkat sihir. Itu lebih sulit, dan butuh waktu lebih lama, tetapi jauh lebih fleksibel. Penyihir bisa menyesuaikan fokus niat mereka atau kata-kata mantra untuk mengubah output mantra, atau bahkan menciptakan mantra yang sama sekali baru. Rune, di sisi lain, bisa dikuasai tetapi tidak pernah berubah. Mereka diperbaiki, seperti manfaat yang mereka berikan untuk inti dan tubuh penyihir. Dan tanpa rune baru yang secara perlahan dibagikan oleh budak Agrona, tidak ada penyihir Alakrian yang bisa membuat kemajuan nyata, bahkan di antara para skites. Tapi tidak ada alasan aku harus mengandalkan Agrona untuk mendapatkan kekuatan. Tidak dengan semua pengetahuan dan keterampilan yang aku miliki. Aku melihat semuanya dengan lebih jelas sekarang karena inti aku telah hancur dan dibangun kembali. Cecilia telah melakukan keajaiban yang masih belum kupahami dalam mengembalikan hadiah sihir kepadaku, tapi itu bukan tanpa biaya. Inti aku lemah. Dan itu berarti semua orang akan melihatku lemah. Tapi dunia berubah. Segalanya berubah di sekitar kami, menjadi lebih berbahaya dari hari ke hari. Cecilia sangat sibuk sejak aku pulih, dan aku tahu hanya ada satu alasan untuk itu. Agrona sedang mempersiapkannya untuk perang. Jika dia pikir aku terlalu lemah, dia akan meninggalkanku. Akan ada kesedihan di matanya ketika dia melakukannya, dan dia akan benar-benar percaya itu untuk perlindungan aku sendiri, tetapi itu akan menghancurkan kami. Dia tidak akan pernah menatapku dengan cara yang sama lagi, dan Agrona perlahan-lahan akan menyingkirkanku dari gambaran itu. Segera, dia tidak akan menjadi apa-apa selain senjata baginya, dan yang terburuk, dia bahkan tidak akan tahu bahwa dia ingin menjadi yang lain. Aku harus tetap di sisinya. Aku harus melindunginya. Dan aku akan melakukan apa saja untuk memastikan aku cukup kuat untuk melakukannya. Dengan berpegang teguh pada tujuan aku mengangkat cabang kayu arang hitam yang panjang dan bengkok, salah satu yang aku pertaruhkan untuk dirampok dari toko pribadi Agrona setelah sampel pertama tidak mencukupi. Charwood berasal dari rumah Agrona di Epeotus, dan sekeras baja dan sempurna untuk menjalankan sihir rahasia, tetapi juga sangat langka dan mahal. Tongkat sepanjang 6 kaki itu mencapai titik tumpul di salah satu ujungnya, tetapi patah di ujung yang lebih lebar di mana tongkat itu telah terlepas dari pohonnya. Aku mengambil alat yang terlihat seperti sendok dangkal yang disilangkan dengan pisau bedah dan menekannya ke kayu arang. Mana melompat dari tanganku ke gagang alat, dan rune yang tersembunyi di bawah pembungkus kulit mengubah mana menjadi panas. Dalam beberapa saat, sendok logam yang menghitam itu bersinar oranye. Aku menekan keras kayu arang mentah, dan alat itu menggigitnya, mengeluarkan gumpalan asap tipis yang berbau vanila. Mengisi otot-ototku dengan mana, aku mengarahkan alat itu ke dalam kayu, tapi masih berhasil mengikisnya hanya dengan mencukur tipis. Sambil menggertakkan gigi, aku mengulangi prosesnya, sekali lagi, setiap kali keluar dengan wafer setipis kertas. Setelah 20 menit, aku telah menjelajahi default dangkal ke staf. Setelah 1 jam, aku memiliki lubang yang tidak rata. Dalam 2, aku bisa mengukir segi yang tepat. Selanjutnya, aku mengambil salah satu alat kelengkapan logam, memeriksa ulang untuk memastikannya sempurna. Aku menekannya ke sisi, lalu mengambil palu kecil dan mengarahkannya ke lubang. Dering palu menenggelamkan semua suara halus lainnya di kastil, seperti pelayan yang bergerak bola-balik di lorong di luar dan meredam semburan sihir dari salah satu ruang pelatihan di bawah. Setelah meletakkan palu, aku memeriksa hasilnya, pemasangan keperakan telah menempel dengan sempurna ke sisi ukiran, dan tiba-tiba tongkat polos tampak lebih dari sebelumnya. Bukan lagi bagian dari alam, tetapi sesuatu yang dibuat dan diberi tujuan. Mengambil item lain dari meja kerja, aku menyelipkan permata heksagonal ke dalam fitting.
Batu merah terang itu tampak berdarah dan gelap di atas kayu hitam dan logam perak. Tapi aku tidak secara permanen mengatur batu itu. Sebagai gantinya, aku mengguncangnya dan meletakkannya kembali di meja kerja, membalikkan tongkat, dan mengambil alat ukiran lagi. Itu terlihat seperti proyek yang menarik. Aku tersentak begitu keras sehingga aku menggoreskan alat yang menghanguskan itu di buku-buku jariku. Itu membakar cukup panas untuk menembus penghalang mana aku dan menguliti daging di bawahnya. Aku mengutuk dan melemparkan benda bodoh itu kembali ke meja. Oh maaf. Cecilia bergegas ke sisiku, membungkuk dan memegang tanganku. Aku bertanya-tanya dengan gugup berapa lama dia berdiri di sana, lalu menyadari dia pasti masuk saat aku memukul. Dia menggigit bibirnya saat dia memeriksa lukanya, dan ketika dia menatap mataku, matanya bersinar. Apakah kamu baik-baik saja? Baik, kataku, suaraku keras, lalu menambahkan, aku baik-baik saja, dengan nada lebih lembut. Mana menetes dari ujung jarinya dan melintasi luka, mendinginkan daging dan meredakan sengatan yang membakar. Mana aku sendiri sudah beredar di seluruh tubuh aku untuk meningkatkan tingkat penyembuhan aku juga. Sebenarnya aku senang kamu ada di sini, aku menambahkan setelah jeda canggung di mana kami berdua hanya menatap potongan itu. Aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. Dia memberiku semacam senyum kecewa dan dengan halus memutar matanya ke arah pintu. Itu harus menunggu, aku takut. Agrona telah memanggil kita, untuk semua skites, dan aku. Nada suaranya membawa ketidakpastian yang sama seperti yang aku rasakan pada berita ini. Jarang sekali semua skites dikumpulkan sekaligus. Apakah kamu? Tidak, tapi dia, gusar, katanya perlahan. Aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Aku ingin memberitahunya bahwa dia tidak bersamanya selama itu, tidak mengenalnya dengan baik sama sekali, belum pernah melihatnya dalam kondisi terburuknya, tapi aku menyimpan pikiranku sendiri. Apapun berita ini, bukan pertanda baik bahwa Agrona membiarkan dirinya terlihat kesal. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sebelum mengikuti Cecilia dari kamarku, aku meluangkan waktu sejenak untuk melihat ke meja kerja. Aku menggunakan lap untuk menyeka darah aku dari alat ukiran, mengutak-atik beberapa item untuk menyusunnya lebih baik di lingkaran rahasia masing-masing. Kemudian, menyadari akan sangat bodoh untuk meninggalkannya di sini saat aku pergi, aku diam-diam meraih inti dan menyelipkannya ke dalam saku dalam jaket aku. Lagi pula, apa yang sedang kamu kerjakan? Cecilia bertanya ketika kami melangkah keluar ke aula. Aku berbalik dan mengatur kunci mana. Oh, tidak ada yang benar-benar, itu. Dia tersenyum padaku dan aku terdiam. Aku tahu itu adalah sesuatu yang membuat kamu bersemangat. Kamu tidak perlu mengatakannya, tentu saja, tetapi aku senang kamu telah menemukan sesuatu untuk mengisi waktu kamu. Sambil memasukkan tangan aku ke dalam saku, aku menggosok inti dengan ibu jari aku melalui kain pelapis, tetapi aku tidak menjelaskannya lebih lanjut. Cecilia berbelok ke kanan bukannya ke kiri di lorong, membuatku lengah. Bukankah kita akan pergi ke sayap pribadi Agrona? Tanyaku, bergegas mengejarnya. Tidak, dia memanggil kita semua ke Obsidian Vault. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Aku bahkan tidak yakin dengan apa yang aku rasakan. Obsidian Vault adalah tempat eselon tertinggi dari bawahan Agrona menerima anugerah mereka, Uraites, Skites, pengikut, dan kadang-kadang bahkan prajurit darah tinggi atau Ascender yang menarik perhatian Agrona. Hanya ada satu alasan dia memanggil kita ke Obsidian Vault. Akan ada penganugerahan. Mungkin itu bukan berita buruk. Nico, aku ingin mengatakan, suara Cecilia membuatku tersadar dari pikiranku, dan aku menoleh untuk menatapnya. Aku menerima perubahan penampilannya, sama seperti aku menerima penampilanku sendiri. Melihat ciri-ciri elf yang bagus, telinga runcing, mata berbentuk almond, dan rambut berwarna perak yang terus diancam untuk diwarnai. Namun, sekarang, terbungkus dengan semua ingatan Elia tentang Tesia Eralit, menyebabkan lebih banyak konflik daripada biasanya. Maaf karena aku jarang berada di sekitar beberapa hari terakhir ini. Aku ingin berbicara dengan kamu, aku yakin untuk menerima apa yang terjadi di Victoriat itu sulit, tetapi ada banyak hal yang terjadi di Dicaten dan Alakria, dan Agrona membuat aku sangat sibuk, jadi. Itu hanya mengkonfirmasi apa yang sudah aku duga. Agrona bersiap-siap untuk melepaskan Cecilia, mengirimnya ke pertempuran nyata. Pikiranku dengan cepat beralih ke staf, berbaring hampir tidak mulai kembali di kamarku, dan aku tiba-tiba kesal karena membuang-buang waktu ini. Apapun yang dikatakan Agrona, itu tidak sepenting aku memastikan aku memiliki kekuatan untuk membela Cecil. Sebuah tangan turun dengan lembut di bahuku, dan aku menyadari bahwa aku, sekali lagi, menjadi terganggu. Nico, apa kamu yakin baik-baik saja? Cecilia bertanya, kekhawatirannya tertulis di garis kerutan di wajahnya yang tanpa cacat. Seperti yang kamu katakan, ini sulit. Aku minta maaf karena terganggu. Aku hanya punya banyak pikiran. Dia tersenyum, senyum paling ramah dan pengertian yang bisa kubayangkan, dan jemarinya mengusap pipiku. Jangan minta maaf padaku. Kami adalah satu-satunya dua orang yang benar-benar dapat memahami apa yang telah dialami orang lain. Emosi membengkak di dalam diriku, mengisi dadaku dengan rasa manis yang hangat, dan kemudian dia menambahkan, "Yah, kecuali Agrona tentu saja," dan perasaan itu layu dan memudar.
Aku mengikuti Cecilia menuruni serangkaian tangga sempit berliku dan masuk ke terowongan yang dipahat kasar. Di ujungnya, kami memasuki ruangan yang diukir dari batu hitam beriak halus yang berkilau dengan kilau ungu, hampir seolah-olah memancarkan cahaya internalnya sendiri. Agrona sudah ada di sana. Dia berdiri di depan sepasang pintu yang diukir dengan gambar basilis yang berubah dengan tubuh panjangnya yang seperti ular melingkar menjadi bentuk V, dan sayapnya yang kasar diselipkan di sisi-sisinya. Rune jatuh dari cakarnya ke bawah pada serangkaian wajah terbalik. Agrona memberikan keajaiban kepada orang-orang. Aku selalu menemukan ukiran itu tenang, pemandangannya entah bagaimana menguatkan dan damai secara bersamaan. Agrona yang asli, berdiri di depannya dengan tangan disilangkan dan wajahnya yang merupakan topeng ketidaksenangan, adalah kebalikannya. Melsri dan Fiesa sudah ada di sana. Aku tercengang melihat dua wanita perkasa dengan mata terbelalak, terlipat seperti dua belut pencuri yang menutupi diri mereka dengan tudung agar tampak sekecil mungkin dan tidak mengancam. Itu bukan tatapan yang pernah kulihat dicoba oleh skite sebelumnya. Di belakang setiap skite berdiri seorang punggawa. Aku lebih dari akrab dengan Mawar, Mawar hitam Etril. Mengenakan jubah tipis hitam murni, dia hampir menghilang ke dalam kegelapan ruang depan, kecuali tentu saja rambut putih pendeknya, yang begitu terang hingga tampak bersinar. Meskipun hanya sedikit lebih tua dariku, atau, setidaknya tubuh ini, dia telah menjadi pengikut Fiesa selama hampir 4 tahun, dan kami telah berlatih bersama secara ekstensif. Bifrae penyihir racun, di sisi lain, sebagian besar aku hindari. Dia adalah makhluk yang mengerikan untuk dilihat, seperti seseorang telah menempelkan segenggam kayu patah dengan lumpur rawa dan kemudian menggantungkan kain lap tua untuk pakaian. Kakak-kakaknya adalah penyihir yang hangat, dengan Bilal hampir tidak mampu menahan Tesia Eralit cukup lama bagiku untuk tiba, dan tentu saja sekarat dalam prosesnya. Mawar memiliki akal sehat untuk tetap memperhatikan punggung Melsri, tetapi Bifrae menatap Cecilia dan aku saat kami memasuki ruang depan, dan tidak mengalihkan pandangannya sampai, beberapa detik yang sangat lama kemudian, langkah kaki yang berat mengumumkan kedatangan lagi. Dragot harus membungkuk untuk berjalan melalui terowongan penghubung tanpa menggores tanduknya, dan ketika dia memasuki ruang depan dia berdiri tegak dan meregangkan tubuh dengan santai. Dengan seringai ceroboh di Agrona, dia melangkah di sekitar aku dan Cecilia untuk berdiri tepat di depan kami, punggungnya begitu lebar menghalangi kami berdua dari pandangan Agrona. Dragot diikuti oleh seorang penyihir yang aku kenal dengan nama dan reputasinya, tetapi tidak dengan penglihatannya, Echeron, pengikut barunya. Laki-laki itu tinggi dan berbentuk patung. Tanduk oniks pendek menonjol seperti paku dari rambut emasnya yang terawat rapi. Mata abu-abu keperakan bertemu dengan mataku, dan fitur pahat punggawa berkedut menjadi cemberut sebelum dihaluskan lagi. Dia berdiri di samping dan tepat di belakang Dragot. Keheningan memenuhi ruang depan, semakin tidak nyaman semakin lama berlama-lama. Di sampingku, aku bisa merasakan rasa frustrasi Cecilia yang terpancar darinya seperti aura saat mata virusnya membuat lubang di punggung Dragot. Semua rasa intimidasi yang aku tahu biasanya dia rasakan di hadapan para skites telah hilang, tapi aku tidak yakin apa yang mendorong emosinya saat ini. Ada rasa sakit yang mengalir di perutku saat aku menghubungkan ketakutan Melsri dan Fiesa dengan kemarahan Cecilia yang membara. Skites telah mengecewakan Agrona dalam sesuatu. Yang mana aku mendapati diriku tidak peduli, tetapi melihat betapa setia dan terikatnya Cecilia pada Agrona adalah horor yang perlahan-lahan muncul, aku tidak tahu bagaimana memprosesnya. Itu hampir seperti melihat ke cermin yang menunjukkan versi diri aku yang jauh lebih muda, saat aku akan melemparkan diri ke Gunung Nisan atas perintah Agrona. Rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba mulai merembes ke seluruh ruangan, memunculkan kristal es di dinding dan lantai, dan bahkan kain jaketku. Kemudian Agrona mulai berbicara. Pertama, kamu mengecewakanku di Victoriat, membiarkan bocah Arthur Lewin melarikan diri, lalu kamu entah bagaimana berhasil kehilangan Sheikh Clark karena pengkhianat. Pikiranku terpaku pada kata-kata ini, seperti roda gerobak dalam kebiasaan. Sheikh Clark, tersesat. Apa? Saat itulah aku memproses ketidakhadiran Seris dan punggawanya. Akhirnya, dua sabitku mundur di hadapan lawan yang terluka dan kemungkinan hampir mati, meninggalkan Dicaten di bawah otoritas satu punggawa, yang sekarang telah kehilangan kontak dengan kita. Mata merah marah Agrona menyapu seluruh ruangan, menyala seperti api neraka dimanapun mereka mendarat. Maafkan kami, penguasa tertinggi, kami takut. Napas keluar dari paru-paru Melsri saat Agrona mengalihkan kemarahannya dengan kekuatan penuh, dan permohonan apapun yang ingin dia ucapkan mati di bibirnya. Kamu lemah. Dia berhenti, membiarkan proklamasi ini meresap. Musuh telah tumbuh melampaui dirimu. Namun, sama seperti kamu telah mengecewakan aku tidak akan menyalahkan kamu sepenuhnya. Dia menyilangkan lengannya dan bergerak untuk berdiri di depan Melsri, membelai tanduknya. Aku memberi kamu kekuatan apa yang kamu butuhkan untuk peran yang aku maksudkan untuk kamu mainkan. Sekarang, tampaknya peran kamu harus berubah. Musuh kami telah berevolusi, begitu juga kamu. Melsri langsung berlutut. Tolong, Yang Mulia, izinkan aku menjadi orang pertama yang masuk ke dalam Obsidian Vault. Tidak ada emosi yang merusak fitur halus Agrona saat dia melihat ke belakang kepalanya. Setelah jeda singkat, dia berkata dengan sederhana, tidak. Kemudian dia berbalik dan menyeberangi ruang depan untuk berdiri di depan Dragot.
Saat dia melakukannya, proporsi ruangan dan semua orang di dalamnya tampak berubah, sehingga Skite dan High Sovereign memiliki tinggi yang sama. Aku mengedipkan mata beberapa kali, berjuang untuk menyingkirkan sensasi aneh itu. Ketika aku telah menjernihkan pikiran, Agrona berbicara lagi. Dari 4 skites aku yang tersisa, hanya satu yang cukup berani untuk menghadapi Arthur Lewin dalam pertempuran. Sisanya dari kamu berdiri di sela-sela di Victoriat, membiarkan yang terbaik dan terburuk dari nomor kamu jatuh. Semua massa otot Dragot yang luar biasa menjadi tegang, lalu orang jahat yang lamban itu bergeser ke samping, memberiku pandangan yang jelas tentang Agrona. Agrona menatap langsung ke arahku. Hari ini, skites terkecil akan menjadi yang pertama memasuki Obsidian Vault. Aku menegang, terkejut. Ejekan dan cemoohan bukanlah hal baru, tetapi dalam kasus ini, sepertinya Agrona menawarkan aku pujian backhand bukannya penghinaan langsung. Sebuah tangan lembut berhenti di antara tulang belikatku, dan aku menoleh untuk melihat Cecilia, yang tersenyum memberi semangat. Aku melangkah maju. Pintu lemari besi berukir terbuka saat dua penyihir berjubah hitam mendorong dari dalam. Agrona menunjuk ke arah lubang saat para penyihir menempelkan punggung mereka ke dinding dan menunggu. Aku ragu-ragu. Bukannya aku bisa menolak bahkan jika aku menginginkannya, yang mana aku tidak melakukannya, tetapi aku tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Agrona benar-benar mengirimku lebih dulu. Apakah itu hanya taktik untuk menyalakan api di bawah skites lainnya, atau mungkin dia ingin melihat efek apa yang akan terjadi padaku setelah intiku dihancurkan dan kemudian diperbaiki. Game di dalam game, aku mengingatkan diriku sendiri. Bergerak perlahan tapi dengan tujuan, aku memasuki Obsidian Vault dan melewati di antara dua penyihir, yang menutup pintu di belakangku. Gudang obsidian adalah tempat senja yang aneh. Dinding, langit-langit, bahkan tangga menurun, semuanya dibentuk dari obsidian hitam dan bersinar dengan pantulan ungu. Tangga halus turun untuk waktu yang lama. Di belakangku, langkah lembut para penyihir mengikuti, bisikan mereka seperti bayangan langkahku sendiri yang lebih keras. Setelah apa yang tampak seperti beberapa menit, tangga berakhir dengan bukaan melengkung. Ruangan di balik lengkungan itu tidak besar, tetapi cara cahaya berkelap-kelip dari jutaan lipatan dan sisi langit-langit membuatnya tampak seperti langit malam terbuka di atasku, bersinar dengan aurora ungu. Seperti aurora konstelate di Dicaten, aku berpikir tanpa sadar, ingatan pertama dari fenomena jauh itu muncul kembali dalam pikiran penyembuhan aku. Bagian tengah ruangan itu didominasi oleh sebuah altar, sebuah lempengan obsidian berlapis kayu arang yang cukup besar untuk dibaringkan oleh seorang pria. Itu memancarkan kekuatan. Itu aneh, pikirku. Aku belum pernah merasakan kekuatan itu sebelumnya, meskipun aku telah pergi ke brankas beberapa kali sepanjang hidup aku. Sesuatu telah berubah. Pikiranku langsung tertuju pada isi sakuku, benda yang tidak bisa kubawa untuk kutinggalkan di kamarku. Aku juga ingat, cahaya ungu yang aku lihat ketika aku menyentuhnya, di ruang bawah tanah, bagaimana aku melihatnya melalui inti seolah-olah itu semacam lensa. Meskipun aku telah mencoba untuk menciptakan kembali fenomena tersebut beberapa kali, aku gagal. Hampir dengan sendirinya, tanganku masuk ke saku dan memegang intinya. Tidak terjadi apa-apa. Upacara penganugerahan tiba-tiba tampak sepele dan tidak penting. Aku ingin menyelidiki sensasi ini lebih jauh, tetapi dua penyihir, petugas upacara, yang mengikutiku menuruni tangga berada di kedua sisiku, meraih jaketku, lalu ujung bajuku, mencoba melepaskan pakaian itu. Aku. Kecemasan dan ketakutan melandaku saat memikirkan mereka menemukan inti Sylvia. Aku ingin mendorong orang-orang itu menjauh, tetapi aku tahu itu sia-sia. Apapun yang terjadi di sini, aku harus mengikuti protokol yang diminta oleh upacara. Petugas ini tidak akan mengizinkan perubahan, dan aku takut memikirkan apa yang mungkin dilakukan Agrona jika aku menyakiti mereka dengan cara apapun. Ini bukan hanya peneliti yang disembunyikan di ruang bawah tanah, petugas ini adalah kunci untuk Agrona memegang Alakria, dan dia secara pribadi akan menguliti pria atau wanita yang melewati mereka, bahkan aku. Secara mekanis, aku mengikuti tuntutan mereka. Seorang pria yang belum pernah kulihat, teralihkan perhatianku seperti yang aku alami pada altar itu sendiri, bergerak keluar dari bayang-bayang dan ke posisi di seberang altar. Terukir di obsidian di sekitar aku adalah cincin rune lebar, dan aku tahu fitur serupa menghiasi lantai di sekitar petugas ketiga. Dua lainnya membimbing aku ke pusat lingkaran rahasia, di mana aku berlutut. Tanganku bertumpu pada permukaan kayu arang dari altar, diletakkan dengan hati-hati di atas dua simbol kompleks, masing-masing terbuat dari banyak rune kecil yang saling berhubungan. Di seberang aku, petugas mengangkat tongkatnya dari tempat tongkat itu bersandar di altar. Itu berdenting ke lantai 3 kali, keras dalam keheningan. Dua lainnya bergerak di belakangku, masing-masing mengambil tongkat yang bersandar di sisi pintu masuk yang melengkung. Tidak ada nyanyian, tidak ada kata-kata yang membimbing. Tidak ada apa-apa selain kekuatan altar yang tenang, bobot gunung yang halus, dan gerakan lembut dari tiga penyihir berkerudung. Kristal dingin menekan kedua sisi tulang belakangku dari belakang. Sebagai tanggapan, kehangatan dan getaran, kekuatan yang menggetarkan saraf mengalir ke tangan dan lengan aku dari altar, menelusuri bahu aku dan membuat rambut di bagian belakang leher aku berdiri tegak. Akhirnya, itu mengalir ke tulang belakang aku untuk memenuhi dua titik dingin. Untuk sesaat, aku takut. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini selama penganugerahan sebelumnya.
Apa yang sebenarnya terjadi? Getaran dibangun, berkembang dari kesemutan menjadi sakit menjadi penderitaan langsung. Aku yakin ada sesuatu yang salah, ingin berteriak pada petugas, tetapi rahang aku terkunci, otot-otot aku sangat kencang sehingga tidak responsif. Di suatu tempat yang sangat jauh, atau begitulah kedengarannya di otakku yang sakit, sebuah suara serak mengucapkan doa kepada Fritra. Aku mulai gemetar dan berkeringat. Aku gemetar dari kepala sampai kaki. Kemudian, seperti kepalan tangan yang dilepaskan, rasa sakitnya mereda. Ruangan itu bergoyang, dan aku akan ambruk kecuali tangan kuat dari dua petugas. Mereka menarikku ke atas dan dengan kikuk merapikan kemejaku ke belakang kepalaku, lalu menarik lenganku ke dalam jaket. Digantung di antara mereka, aku diseret dengan kikuk menaiki tangga, selangkah demi selangkah. Di belakangku, aku mendengar membalik perkamen dan gumaman bisu petugas ketiga. Inti aku mulai sakit parah. Yang satu menahanku sementara yang lain berjuang untuk membuka paksa pintu batu besar sendirian. Ketika satu sisi akhirnya terlepas dari bingkainya dan terayun keluar, air mata mengalir di mataku karena kecerahannya, dan aku hanya bisa mengedipkannya kembali saat mereka mengalir hangat dan basah di sepanjang pipiku. Aku diseret keluar dari tangga ke ruang depan. Dengan muram, aku menatap sekeliling pada wajah-wajah setengah lingkaran yang terkejut. Ketika tatapan goyah aku mendarat di Cecilia, itu menangkap dan tinggal di sana. Pancaran rambutnya yang indah dan jubah perang pirusnya menonjol di antara yang lainnya seperti bulan di langit tanpa bintang. Kekhawatiran terukir di wajahnya, tetapi dia menahan diri. Apa yang salah dengan dia? Suara Melsri. Petunjuk khawatir. Apakah upacara penganugerahan gagal? Sebuah bariton yang dalam. Suara agro. Melelahkan, hampir bosan. Tidak terkejut. Seperti dia mengharapkan aku untuk gagal. Tiba-tiba aku sedang berbalik, dan bajuku ditarik sehingga udara dingin menggigit dagingku yang panas. Kata-kata. Lebih banyak kata, tetapi semakin sulit untuk dipahami. Aku berjuang untuk memutar kepalaku, melihat dari balik bahuku. Tangan Cecilia menutupi mulutnya, alisnya berkerut prihatin. Serangkaian emosi di wajah buram, rasa ingin tahu, bingung, jengkel, lalu raut wajah Agrona menyatu saat dia mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat lebih jelas, ekspresinya tidak bisa ditebak. Sebuah tanda kerajaan, petugas itu berkata, tapi, sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak terdaftar dalam buku-buku tua. Kemudian kelelahan dan ketidakpastian dan rasa sakit yang dalam dan dalam dari inti aku terbukti terlalu banyak, dan kegelapan menjangkau aku. Dengan senang hati, aku memeluknya.